Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dari kelas MA21 C01 Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional, faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional, manfaat dan juga hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, di Saudi Arabia kaya akan minyak bumi, tetapi di Saudi Arabia masih memerlukan sumber daya alam lainnya, yaitu seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan juga Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara Indonesia memperdagangkan karet alam dunia ke Saudi Arabia. Terjadinya perdagangan internasional mengakibatkan aktivitas ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas menjual atau mengirim barang ke negara lain. Pelaku ekspor dinamakan eksportir. Sementara impor adalah aktivitas masuknya barang dari negara lain dan pelaku impor dinamakan importir. Nah, mari kita kenali lebih lanjut apa itu pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antara negara dengan negara lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, sekarang faktor apa saja yang mendorong perdagangan internasional? Yaitu ada 4 ya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara dipengaruhi oleh luas geografis, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya yang tinggi akan menghasilkan barang atau jasa yang kualitasnya baik, dengan mutu yang sangat baik gitu ya. Dan yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan memproduksi barang atau jasa dengan kualitas yang baik, bermutu dan efisien dibandingkan negara yang tidak menguasainya. Yang selanjutnya, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara lain. Sama seperti keramik Cina, dia mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membelinya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah atau biaya produksi, dan juga perbedaan selera. Dan mari kita lanjutkan membahas tentang manfaat dari perdagangan internasional. Manfaatnya itu sendiri yaitu yang pertama, mempererat hubungan antara negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua,
setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dan ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Kelima, mendorong kegiatan produksi. Keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Nah, seperti itu ya manfaat dari perdagangan internasional. Meskipun banyak manfaatnya dari proses perdagangan internasional, pasti di setiap manfaat di setiap aktivitas pasti bakal ada yang namanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Karena ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada ke dalam negeri. Seperti itu ya. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang masuk dari suatu negara. Ya, aktivitas impornya itu dibatasi, ada kuotanya seperti itu ya. Yang kelima, hambatan perdagangan internasional yang lain yaitu seperti pertentangan politik dan juga terjadinya peperangan. Itu juga akan mempengaruhi proses perdagangan internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri pembahasan materi tentang perdagangan internasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.